kalau di WPR ini yang mengelola ini perorangan atau bisa juga perusahaan atau korporasi? Perorangan ya. Perorangan ya? Tidak boleh mengelola. Tidak boleh. Yang untuk masyarakat tenang. Jadi kalau itu di pengelolaannya di wilayah pertambangan rakyat itu cara mengeruk apanya seperti apa? Pakai cangkul gitu. Pakai cangkul juga. Iya. Tapi di dalam air. Ya mereka kalau orang-orang kalau udah dimiliki semua itu, ya mereka ngambil material langsung pakai tangan. Material gitu. Kalau emang mau pakai alat mekanis, ngurus iup kan? Iup. Izin usaha penambangan. Iya. Tapi wilayahnya di mana? Nah, kalau untuk Madinah wilayahnya di mana ya? Kalau di Madinah asal nggak kena hutan lindung boleh dah. Saturasi suara satu kata penumpang napas di selalu di hati. Terima kasih untuk kamu semuanya, sahabat di Start FM masih stay di sini di ruang Paslah cerdas dan inspiratif. Kita akan mengulik bagaimana tema kita di hari ini adalah dikotomi bisnis tambang emas dan lingkungan. Yang belakangan ini daerah kita ini mendapat kewenangan dari pemerintah pusat terkait pengelolaan tambang yang disebut dengan WPR, wilayah pertambangan rakyat. Bagaimana follow up dari situ, bagaimana dampak dan tentu khususnya dampak ekonomi kesejahteraan terhadap masyarakat, apalagi dampaknya kepada lingkungan itu secara otomatis, maka terjadilah dikotomi itu. Ada sangat dilema sekali. Kita menginginkan daerah ini mendapat kontribusi peningkatan dari sumber daya alam kita yang luar biasa potensi emasnya. Kalau tidak dikelola dengan baik atau dengan pertambangan liar dan segala macam, tentu orang-orang tertentu saja yang mendapatkan, lalu secara luas dampaknya terhadap masyarakat, apalagi dalam aliran sungai, baik Batang Gadis maupun Batang Natal yang berdampak karena air itu adalah sumber kehidupan. Nah, dengan narasumber kita di sini adalah seorang sarjana pertambangan asli orang Mendeling Natal. Dia memang menggeluti ilmu ini di Institut Teknologi Bandung karena dia sangat menarik sekali katanya ketika maraknya terjadi pertambangan liar di Mendeling Natal di tahun 2010. Dari situ termotivasi dia mempelajarinya bagaimana supaya pengelolaan ini baik, berdaya guna, punya dampak yang positif apalagi dalam peningkatan ekonomi. Nah, tadi kita sudah bicara yang terakhir ini, apa yang harus dilakukan pemerintah agar pertambangan emas ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan orang makan nangka kita dapat getahnya. Agak ekstrim tadi bahasanya, kita hanya dapat kotorannya saja begitu. Kan? Ya, benar-benar. Kalau tidak dikelola dengan baik. Bagaimana? Menurut Anda bagaimana, dan kajian ilmiahnya seperti apa? Jadi emang sebaiknya emang WPR ini diperuntukkan untuk masyarakat desa setempat, desa setempat ya. Yang ada emang ada WPR ya. Jadi emang sebenarnya kan kita cerita WPR ini kan karena mereka udah melakukan aktivitas dahulu di situ. Jauh sebelum ada alat berat dan sebagainya itu mereka udah duluan di sana. Sudah duluan dari nenek moyang kita dulu ya. Mereka di sana. Ya. Jadi emang ya ibaratnya diutamakan emang masyarakat emang apa ya? Emang mereka itu selama ini emang udah mendapatkan keuntungan secara ekonomis di sana gitu. Dengan orang-orang pendatang yang menikmatinya gitu, dengan menggunakan alat berat atau alat mekanis gitu. Karena ketika orang pendatang datang dengan alat mekanis, pada akhirnya mereka juga jadi buruh kasar juga di sana. Jadi buruh kasar juga ya. Gak dapat kan manfaat ekonomisnya gitu lah. Setidak-tidaknya masyarakat desa sana dulu lah yang mendapatkan efeknya gitu dah. Dengan adanya itu, otomatis kan pendapatan mereka meningkat dan akhirnya aktivitas ekonomi juga bisa lebih berjalan lebih baik lah gitu. Jadi memang peran pemerintah di sini cukup vital lah, bisa bilang pemerintah daerah terutama ya, karena dari sisi pengawasan dan regulator. Ketika memang pemerintah ingin mendapatkan imbal ekonomi di sana kan artinya kan retribusi harus diterapkan gitu. Karena memang mengambil hasil alam dari tanah Mendeling ini gitu. Nah, kalau dia WPR itu pengelolaan penambangannya itu tadi katakanlah manual non mekanik gitu ya,
dapat itu. Sementara satu sisi kita menginginkan ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah gitu. Pemerintah siapkanlah misalnya regulatornya. Ada apa namanya perda atau apa istilahnya, tentu dicantumkan di situ kontribusi, apa retribusi atau pajak dan segala macam. Kalau pengelolaannya itu seperti itu, berapalah yang bisa dapat dan berapa yang bisa diterima oleh daerah? Sebenarnya kalau kita bicara itu kita nggak pernah tahu pasti mereka dapat berapa ya daerah sebenarnya. Terus bagaimana mengukurnya gitu? Kita hanya bisa tahu mengukurnya itu adalah memang untuk sebaiknya untuk wilayah WPR itu ketika seperti ada yang orang emang mendata orang yang masuk itu berapa orang dan pendapatan mereka berapa gitu. Nanti pemerintah bisa menghitung berapa sebenarnya pendapatan yang didapat dari sini gitu. Karena emang sebenarnya dan ini nggak tahu juga sih untuk daerah lain tuh apakah pemerintahnya menerapkan retribusi untuk WPR ini nilainya berapa. Jadi emang ini masih perlu pengkajian juga emang untuk bidang ini ya, berapa jumlahnya, berapa yang harus diberikan ke pemerintah itu belum bisa kita tetapkan lah. Karena emang itu tadi karena dia belum terukur. Beda halnya ketika seperti kayak tambang emas korporasi gitu. Mereka udah menghitung semuanya, mereka udah bisa menentukan pendapatan mereka berapa. Ada prediksi gitu ya. Prediksinya. Itu kalau korporasi. Gitu. Nah, kalau di WPR ini yang mengelola ini perorangan atau bisa juga perusahaan atau korporasi? Bisa perorangan tidak. Perorangan. Korporasi nggak boleh mengelola. Tidak boleh. Yang untuk masyarakat emang. Berarti ini memberikan ruang itu kepada masyarakat, khususnya masyarakat setempat itu untuk mengelolanya secara tradisional gitu. Iya benar dak. Yang menjaga kelestarian lingkungan itu. Tidak merusak. Tidak merusak. Karena itu tadi pemerintah mengeluarkan hal itu ya pemerintah kan menimbang-nimbang risikonya ada ya. Ketika emang risikonya kecil ya udah gitu karena cuma hanya mendulang gitu masyarakat. Enggak mencemari. Dan itu yang mengatur pemerintah pusat gitu. Pusat, itu ketika dia memberikan izin WPR itu sudah ada apa namanya aturan yang melekat gitu. Udah ada. Itu tadi yang sudah dibilang. Ada ya. Jadi pertama kan WPR dulu tentukan. Nanti masyarakat mengajukan IPR namanya, izin pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat itu itulah yang izin untuk dapat mengelolanya gitu. WPR-nya dikarenakan ini wilayahnya. Ini wilayah. Saya datang pingin berusaha di situ, saya urus IPR gitu. Perorangan atau bisa korporasi? Perorangan. Itu kan kita ngurus IPR itu kan kita udah membayar PNBP untuk ke negara, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan, iya itu dalam pengurusannya itu sudah ada berarti sudah banyak ya. Kemudian setelah beroperasi bagaimana tadi mengukurnya supaya dia bisa membayar retribusi atau apa namanya? Jadi emang kalau untuk itu makanya kalau kita mungkin bisa melihat dari rata-rata pendapatan di lapangan aja dah sebenarnya. Rata-rata pendapatan di lapangan nanti kita bisa prediksikan lah gitu dalam setahun ke depan tuh berapa. Paling ya si orang tadi ini kan pasti mereka udah punya prediksi dah. Makanya memang nanti diharapkan ketika orang memiliki izin dia ditanya gitu. Ibaratnya sudah ada nggak gambaran kasar mereka itu berapa banyak yang mau diambil? Ada estimasinya. Jadi butuh dong orang-orang yang berilmu terkait dengan supaya memang pemerintah dapat impactnya gitu. Impact kan? Ya. Kalau begitu kita mau masuk main apa ya capek seharian kan? Di situ berendam gitu nggak dapat gitu kan? Karena banyak juga orang yang ibaratnya setelah izin keluar ya cabut gitu. Sebenarnya kan masuk negara ini bikin PNBP ini kan juga sebenarnya nantinya membantu juga lah ya untuk dalam penanganan lingkungan juga nanti ke depannya gitu. Jadi kalau itu di pengelolaannya di wilayah pertambangan rakyat itu cara mengeruk apanya seperti apa? Pakai cangkul gitu. Pakai cangkul juga. Iya. Tapi di dalam air. Ya mereka kalau orang-orang kalau udah lihat mirip semua itu, ya mereka ngambil material langsung aja pakai tangan. Materialnya gitu, pakai tangan. Benar-benar ya udah manual aja dah. Itu loh WPR juga sebenarnya. Itu WPR itu ya. Ini perlu juga disosialisasikan. Artinya kan mindset orang di sini. Mereka yang bergerak di pertambangan selama ini kan cara berpikir mereka WPR ini wilayah pertambangan rakyat sudah ditetapkan lalu diurus IPR gitu. Mereka bawa beko
kemudian pakai hammer atau apa dan segala macam, pakai galundung, kan, pakai apa namanya campuran kimia dan segala macam sehingga dapat emas. Pikiran mereka seperti itu, ada legalitas IRPIT, tapi pengelolaan seperti kan ini kan nggak seperti itu kan? Enggak ada. Undang-undang nggak begitu. Undang-undang tidak begitu amanatnya gitu. Iya, tidak begitu amanatnya. Murni manual itu ya. Kalau emang mau pakai alat mekanis ngurus IUP ada. IUP, izin usaha penambangan. Iya. Dan itu boleh ya? Boleh kalau itu. Boleh, nggak masalah. Bahkan ibaratnya IUP, misalnya memang IUP bawah tanah, misalnya bukit, ya dipersilakan. Kalau emang orang pengusaha tadi mau bikin tambang bawah tanah seperti Tabargot itu nggak masalah, dak. Memang metode tradisional. Metodenya tradisional, iya. Tapi dia punya izin IUP. Tapi wilayahnya di mana? Nah, kalau untuk Madinah wilayahnya di mana ya? Kalau di Madinah asal nggak kena hutan lindung boleh, dak. Itu aja. Tapi hutan lindung luas sekali. Itu dah sebenarnya. Karena kalau untuk hutan lindung cukup pelik lah. Pelik ya. Gitu. Pelik, susah. Tapi kalau di luar hutan lindung kemungkinan masih besar. Tapi di mana yang di luar hutan lindung nggak ada emasnya gitu. Hutan lindung ada. Itu kita cari. Nggak ada emasnya. Gitu. Dilematis juga ya. Dilema ya. Oke, ini terasa kita sudah berada lebih dari 45 menit kebersamaan kita di sini. Kita di ujung nih. Saya juga sebenarnya sudah habis pertanyaan gitu kan. Oke, kita ke kesimpulan. Menurut Anda bagaimana? Apa sih sebenarnya yang Anda sampaikan merespon kita ada kewenangan sedikit dari pemerintah pusat dengan WPR itu terkait dengan pengelolaan potensi tambang emas kita? Bagaimana menurut Anda? Silakan, apa yang mesti Anda harus sampaikan gitu. Jadi emang sebenarnya dari pribadi emang cukup mengapresiasi ya pemerintah udah berusaha untuk melakukan WPR ini dan walaupun memang belum tahu kita wilayah di mana, tapi dengan keluarnya WPR ini bisa diharapkan masyarakat setempat tuh merasakan kesejahteraannya lah gitu dari daerahnya, desanya gitu. Namun emang perlu disadari juga supaya masyarakat juga tahu bahwa WPR ini memang murni manual, tidak ada alat mekanis di dalamnya. Ya, di garis bawah ini. Tapi emang jika pun emang ternyata ada keinginan pemerintah mengakomodir orang-orang yang punya alat mekanis ataupun orang-orang yang memang ingin untuk berusaha di bidang ini, ya mau tidak mau mengajukan IUP gitu. Mengajukan IUP, menyampaikan kepada pengusahanya untuk mengurus itu kan. IUP. Kalau emang pengusahanya IUP itu dari mana? Dari Jakarta ya? Jakarta dah. Kalaupun emang pemerintah pengusahanya keberatan, pemerintah yang jadi IUP-nya, pemegang IUP-nya lah BUMD. Karena urutan untuk mineral itu dah yang paling utama itu pertama BUMN dah. Urutannya BUMN, BUMD, itu swasta. Diprioritaskan untuk pengelolaan tambang atau sumber daya alam kita itu diprioritaskan untuk BUMN, BUMD, baru swasta ya, perusahaan-perusahaan daerah gitu ya, yang sifatnya pemerintah pusat. Atau miliknya adalah pemerintah gitu ya. BUMD kan. BUMD. Jadi kalau dia tidak diambil maka diberilah kepada swasta. Gitu dah. Atau tidak sebaliknya? Enggak ada, emang gitu urutannya. Kenyataannya sebaliknya. Kenyataannya sebaliknya. Enggak ada, ibaratnya bisa dibilang karena itu tadi ya BUMD jarang sih tertarik di bidang tambang ini. BUMN mungkin, Antam cukup banyak punya cadangan soalnya. Mereka jadi bekerja sama dengan pihak swasta sebagai pengerjaannya, kemudian ada sahamnya gitu. Sahamnya sama juga kayak ini dak. Kalaupun emang ternyata pengen mengakomodir mereka ini, BUMD yang punya izin, yang punya sahamnya, yang mengerjakannya pengusaha lokal. Bagi hasil. Ini hasil ya. Itu solusi ya. Solusi dak. Dan tidak sulit ya memenuhi persyaratan itu. Tidak sulit dak. IUP itu tadi kalau BUMD yang mengelola. Kalau BUMD mengelola ya. Karena memang IUP itu nggak boleh lagi perorangan, wajib perusahaan. Wajib perusahaan. Berbadan hukum resmi ya perusahaan. Jadi bang itu solusinya sih dak, bukan solusinya di WPR, bukan. Bukan ya. Solusinya tetap di situ. Kalau untuk meningkatkan kesejahteraan, dampak ekonominya
solusinya seperti itu ya. WPR ini hanya alternatif kecil saja ya. Kecil saja dah. Memberikan kepada daerah setempat untuk mengelola sumber daya itu dengan tradisional gitu. Ya. Tanpa mekanik dah. itu perlu banget ya dah, emang. Cukup dapat makan sehari gitu ya. Oke, baik. Harapan Anda? Ya, harapan saya semoga pendengar-pendengar semua, terutama masyarakat Madinah, pemuda-pemuda Madinah, pemudi, jadi mulai melek lah soal pertambangan ini dah ya. Karena emang bisa dibilang wilayah kita ini cukup kaya. Dan ketika emang kita nggak mau tahu ataupun tidak peduli, orang lain yang peduli sama negeri kita. Orang lain datang ya? Orang lain datang, asing terutama. Jadi kalaupun kita dari sekarang sudah sadar tentang manfaatnya, keberlanjutan seperti apa, ya dari sekarang kita berpikir jadinya apa sih dampak efeknya ke kami gitu dari tambang ini. Karena balik lagi, tambang itu barang terbatas, bakal habis. Bakal habis ya? Bakal habis. Tapi kalau jutaan ton berapa puluh tahun dia habis gitu? Terhadap pemanfaatannya ada enggak? Terhadap pemanfaatan dan eksploitasinya. Eksploitasinya seperti apa? Nah itu memang harus ada rencananya dah. Supaya memang sengaja lah emang pemerintah bikin jangka panjang eksploitasi itu supaya emang efek jangka panjangnya ke masyarakat juga panjang. Ada CSR gitu ya. Ada CSR, ada BB ya, government relation gimana gitu-gitulah. Oke, itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Terima kasih ya sudah bersedia datang ke Ruang Paslah. Sudah kita berbincang tentang bisnis tambang ini, dampaknya, dikotominya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya ya. Jangan bosan lah. Nanti kalau kemari lagi kebetulan ya kita akan perdalam lagi bagaimana gitu. Belum lagi kita bicara bisnisnya ya secara detail. Ini baru bicara potensi tambangnya, lalu bagaimana merespon WPR ini untuk pengelolaannya ya, supaya berdampak baik kepada masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya. Baik sahabat Istat FM, terima kasih tentunya atas kebersamaan dan atensinya. Kita sudah mengulik tadi dikotomi bisnis tambang emas dan lingkungan yang berada di Mandailing Natal dengan narasumber kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam kita ini tanpa merusak lingkungan yang lain untuk kepentingan bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal. Kita respon WPR ini dengan ketentuan dan mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan jumpa kembali di Ruang Paslah dengan tema dan narasumber berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Cukup menarik ya, karena Radio Istat FM ini bisa dibilang salah satu pionir lah untuk mencerdaskan pemuda-pemudi masyarakat Madinah, dan Budak Fasa sendiri mau mendedikasikan waktunya untuk mencari orang-orang yang inspiratif maupun orang-orang yang mau berbagi ilmu untuk menambah wawasan kecerdasan di masyarakat Mandailing Natal. Terima kasih Dak, semoga tetap selalu inspiratif dan selalu menggali potensi-potensi yang ada di Madinah ini untuk dijadikan bahan untuk didiskusikan dan bahan untuk ditawarkan ke masyarakat.